materi yang pertama, yaitu mengenai bagaimana mencari ide untuk sebuah penulisan buku. Ya, kita langsung masuk materinya. Nah, ada beberapa tips ya. Di sini sebenarnya lebih pada tips bagaimana Bapak Ibu mencari inspirasi atau menemukan sebuah ide dari buku. Nah, ada beberapa tips yang nanti akan saya sampaikan, tips yang bisa kita olah dari sana sehingga paling tidak dengan adanya tips-tips ini, paling tidak dalam 1 minggu ke depan Bapak Ibu sudah mampu siap dengan ide apa yang ya Bapak Ibu kunci menjadi buku yang akan ditulis gitu ya. Karena kadang terlalu banyak ide juga bingung gitu ya, bingung ide ini, ide itu, yang mana ya yang saya pilih gitu ya. Nanti bisa juga konsultasi ke kami. Nah, yang pertama, tips yang pertama adalah ini, tips yang benar-benar sesungguhnya sangat simpel ya, yaitu adalah identifikasi passion dari Bapak Ibu. Passion di sini diartikan bisa disebut dengan gairah gitu ya. Cuma kalau istilah gairah kadang kurang enak didengar gitu. Biasanya sering menggunakan kata passion kalau dalam hal pekerjaan ataupun kegiatan itu biasanya passion. Passion adalah perasaan yang sangat kuat atau rasa semangat yang besar yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu adalah definisinya. Di sini tertulis bahwasanya dengan passion yang tepat, Bapak Ibu akan bisa menulis buku hari demi hari dengan semangat tanpa mengeluh. Sesungguhnya bukan tanpa mengeluh, pasti kalau mengeluh pasti ada, tapi paling tidak meminimalisir mengeluh ketika sesuatu yang nanti akan Bapak Ibu tulis itu memang Bapak Ibu sukai. Buku tidak akan sampai jadi kalau topik yang Bapak Ibu tulis itu topik yang tidak disukai. Itu pasti nggak jadi-jadi. Sekalipun jadi itu banyak mengeluhnya dalam prosesnya. Passion ini apa saja? Setiap orang pastinya punya passion masing-masing. Mungkin ada yang suka traveling gitu ya, suka traveling. Bisa juga membuat sebuah buku pengalaman perjalanan. Misalkan mau berangkat ke negara tetangga, ke Malaysia dan Singapura dengan biaya 1 juta rupiah sudah bisa kembali ke Indonesia dengan belanja seperti ini itu. Silakan, bisa, boleh. Itu sifatnya dari pengalaman atau bisa juga dari hobi. Misalkan Bapak Ibu hobinya memasak, bisa juga membuat sebuah buku resep misalkan. Atau mungkin hobinya memang menulis atau hobi teknologi, bisa membuat sebuah buku panduan atau manual book yang sifatnya nanti akan membahas step by step bagaimana menerapkan sebuah teknologi. Misalkan bagaimana cara menggunakan software tertentu, misalkan software SPSS misalkan. Bapak Ibu bisa menulis step by step-nya. Langkah pertama seperti apa, ketika ada masalah ini seperti apa, dan yang lainnya. Sehingga pastikan memang sesuatu yang Bapak Ibu tulis nantinya sesuai dengan passion dari Bapak Ibu. Sehingga karena memang menulis ini kalau tidak sesuai passion gitu, itu tadi nanti akan macet di jalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu juga bisa menulis berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman ini bukan hanya sekedar sesuatu yang kita jalani, tetapi bisa juga terkait dengan pengetahuan. Nah, di sini diartikan pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasil tahu ini kemudian disebut dengan pengetahuan. Nah, itulah yang disebut dengan pengalaman. Sehingga ya pengalaman di sini artinya luas, bukan hanya sekedar seperti pengalaman perjalanan yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu juga bisa menulis tentang keilmuan yang sudah Bapak Ibu terima selama ini. Misalkan selama proses menjadi pekerjaan tertentu, selama menjadi dosen dalam bidang mata kuliah A. Nah, itulah sebenarnya salah satu dari proses pengalaman yang akhirnya menjadi sebuah pengetahuan. Karena memang kalau tidak diawali dari pengalaman, dosen mata kuliah A akan menulis sesuatu yang baru dalam mata kuliah B atau topik B yang jelas-jelas mungkin berbeda dengan yang kita jalani selama ini, pengalaman yang kita jalani selama ini. Apa bisa? Pastinya bisa, tetapi nanti akan butuh proses belajar lagi dalam menulisnya. Proses belajar hal baru dan ditambahkan dengan menulis, sehingga kerjanya 2 kali. Sehingga ketika Bapak Ibu menulis berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilalui, gitu ya, maka akan jauh lebih mudah, gitu. Termasuk pengalaman dalam misalkan menerapkan suatu teknologi tadi, misalkan pengalaman dalam atau Kahoot atau mungkin Google ya, Google
Google Form, Google Classroom, atau yang lain, Google Jamboard dan yang lain. Pengalaman-pengalaman itu bisa Bapak Ibu tulis menjadi sebuah karya, gitu ya. Bisa menjadi sebuah pengalaman praktek terbaik, bisa juga sebagai buku panduan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan ini, gitu ya. Sesungguhnya dari satu topik itu bisa banyak hal yang bisa kita tulis, ya. Itu diawali dari pengalaman, karena memang pengalaman adalah salah satu langkah yang terbaik dalam menulis, gitu ya, agar tidak kerja dua kali. Di sini disampaikan bahwasanya ada pepatah yang mengatakan pengalaman merupakan sebuah harta terbesar dalam proses penulisan buku. Kenapa harta terbesar? Karena itu tadi, karena dengan adanya harta itu kita tinggal menggunakannya. Kita tidak perlu mencari harta lagi dan membelikan sesuatu, gitu ya. Kita sudah punya sesungguhnya dalam diri kita pengalaman, tinggal kita terapkan. Tips yang berikutnya adalah ini, ya. Setelah kita pahami passion dalam diri, kemudian kita juga sudah mereview kembali pengalaman apa selama ini atau pengetahuan apa yang sudah kita miliki, gitu ya, pengalaman dan pengetahuan, maka Bapak Ibu harus memahami jenis-jenis buku. Apa yang ingin Bapak Ibu tulis dari pengalaman atau passion Bapak Ibu. Nah, ada dua jenis sesungguhnya, utamanya ini buku. Yang pertama adalah buku fiksi, dan yang kedua adalah buku non-fiksi. Silakan Bapak Ibu pinginnya yang mana. Nah, ini akhirnya kembali ke passion, gitu ya. Kalau buku fiksi adalah pasti sudah tahu, sesuatu yang sifatnya fiktif, gitu. Jadi ada cerpen, cerita pendek, ya, cerpen ini juga bisa, kumpulan cerpen juga bisa, ya. Jadi kan kalau satu cerpen kan tidak mungkin jadi sebuah buku, ya, tidak sampai biasanya dalam untuk halamannya, biasanya kumpulan cerpen, gitu. Novel juga bisa, ya, novel, kemudian komik juga bisa, kumpulan dongeng juga bisa, cergam atau cerita bergambar juga bisa. Atau yang lainnya ini juga masih banyak sekali contoh-contoh buku fiksi. Nah, selain itu ada juga namanya buku non-fiksi. Buku non-fiksi macamnya ada banyak sekali, ini saya tampilkan beberapa, gitu ya. Ada biografi. Biografi itu buku non-fiksi yang menceritakan perjalanan dari seseorang, ya, identitas dan perjalanan karir boleh, perjalanan suatu atlet dalam mencapai prestasi boleh, itu biografi. Dari biografi juga akhirnya muncul namanya autobiografi, ya, suatu biografi yang ditulis sendiri. Ini biasanya lebih pada seseorang yang sudah menjadi public figure, biasanya seperti itu. Jadi menulis tentang dirinya sendiri, ya. Kemudian berikutnya ada buku panduan. Buku panduan ini seperti halnya buku panduan praktikum bisa, tetapi sifatnya umum, bisa dibaca orang secara umum. Buku panduan melakukan panduan software dalam secara teknis, gitu ya, misalkan Microsoft, kemudian Microsoft bagaimana cara menjalankan Microsoft 365, bagaimana cara menjalankan software-software yang sudah ada di internet dan yang lainnya. Nah, itu buku panduan. Atau misalkan YouTube juga bisa, bagaimana cara optimalisasi YouTube, boleh, ya, optimalisasi YouTube, bagaimana mengawalinya mulai dari awal sampai dengan mendapatkan monetisasi atau yang lainnya, itu sifatnya buku panduan. Kemudian berikutnya adalah ensiklopedia atau kamus juga bisa. Itu juga bisa dikarang. Banyak sekali kamus-kamus sekarang yang sebenarnya masih menjadi lahan kosong, khususnya kamus-kamus bahasa daerah. Itu masih minim sekali. Daerah-daerah tertentu ada yang bahasa daerahnya belum ada kamusnya. Sekalipun ada, sifatnya sangat terbatas dan kurang tersebar dengan baik. Nah, itu bisa jadi celah untuk Bapak Ibu jika ingin membuat sebuah kamus. Contohnya misalkan di suatu daerah, di suku tertentu belum ada kamusnya, kamus bahasanya. Nah, itu bisa juga dibuat. Atau ensiklopedia yang sifatnya mungkin dispesifikan untuk apa, tentang topik-topik apa yang akan dibahas atau didefinisikan di sana, atau dijelaskan dengan gambar seperti ini, dengan penjelasan kata-kata seperti ini, gitu ya. Kemudian ada juga buku sejarah.
ada juga buku laporan jurnalisme, ada juga buku sains, buku filsafat. Nah, ada juga yang paling sering nanti akan mungkin bisa Bapak Ibu buat, salah satunya adalah buku teks dan buku pelajaran. Nah, ini bisa Bapak Ibu kembangkan, karena saya lihat di formulir sebagian besar Bapak Ibu di sini merupakan seorang pendidik, gitu, sekitar 90% lebih, gitu ya. Mulai dari guru, ya, guru itu 80%, ada juga yang dosen, kemudian ada widaiswara, ada pengawas, ada kepala sekolah. Nah, ini bisa salah satu domain yang bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu, yaitu membuat buku teks dan buku pelajaran, gitu ya. Buku teks itu sifatnya boleh juga buku ajar, tetapi tidak secara langsung juga boleh, tidak langsung seperti buku pelajaran gitu boleh, ataupun pengembangannya seperti apa boleh. Nanti bisa lihat contoh-contohnya. Dan yang berikutnya adalah buku catatan perjalanan seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga buku non fiksi yang lain. Mungkin ada yang di luar ini boleh, nanti bisa cari contohnya di internet. Tips berikutnya adalah tips keempat, ini seringkali jarang dilakukan oleh calon-calon penulis pemula. Mencari inspirasi sesungguhnya sangat gampang sekali. Salah satunya Bapak Ibu dapat manfaatkan namanya Google Books. Google Books ini adalah salah satu layanan dari Google gitu ya, yang isinya fokus mencari buku. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai pengguna dapat mengetahui siapa pengarangnya, kapan tahun terbit gitu ya. Sehingga nanti bisa tahu atau mungkin kalau ada yang cocok bisa dibeli ya. Nah, ini nanti bisa mencari di Google Books. Nanti gitu. Mungkin saya praktekkan langsung aja. Nah, Bapak Ibu bisa buka namanya Google Chrome boleh, kemudian Mozilla boleh, buka browsernya, tulis saja Google Books gitu ya, atau kalau bahasa Indonesia Google Buku boleh, Google Buku boleh, Google Book boleh, sama saja. Nanti pilih yang atas di sini, pilih books.google.com. Nah, munculnya akan seperti ini, Google Book. Sehingga memang mencarinya tidak lewat Google langsung. Kalau Bapak Ibu mencari lewat Google langsung, nanti arahnya akan terlalu luas gitu, tidak mengarah pada buku gitu ya. Nah, gitu. Misalkan pengen mencari judul apa di sini, mau membuat judul pembelajaran masa pandemi. Nah, ini kan sedang tren ya. Enter. Nah, muncul banyak sekali inspirasi ya. Inspirasi seperti apa sih judul pembelajaran masa pandemi ini? Nah, muncul banyak. Pembelajaran masa pandemi, inovasi tiada henti. Nah, ini kayak judul itu ya, judul iklan ya, inovasi tiada henti. Menarik sekali judul-judul bukunya zaman sekarang. Strategi pembelajaran efektif masa pandemi. Efektivitas proses pembelajaran masa pandemi. Peran guru dan keberlangsungan ya, mekar berseri di masa pandemi, kumpulan best practice ya, dan yang lainnya. Kalau ingin membuka salah satu, silakan bisa diklik ini. Dibuka. Nah, dibuka Google bukunya ini, tetapi di sini sifatnya adalah yang ditampilkan pada Google Book tidak semua. Ya, sehingga Bapak Ibu tidak bisa melihat semua isi buku. Tetapi paling tidak secara preview di sini cukup menampilkan lumayan banyak isi. Sehingga lumayan ini, coba dibuka ya. Coba dibuka. Nah, paling tidak Bapak Ibu ketika melihat daftar isi, nah ini paling penting biasanya lihat daftar isi. Nanti akan muncul, oh isinya ini ya, bab-babnya isinya ini. Nah, paling tidak, oh iya saya akan tertarik ini membuat seperti ini gitu ya. Ya, ini boleh. Atau mungkin yang lain, strategi pembelajaran masa pandemi nih. Nah, ini ya. Nurse Dina Alfiana Ihwani MKep. Nah, bab 1 seperti apa? Mungkin nanti ini bab 2 seperti apa gitu ya, dan yang lain-lainnya. Paling tidak bisa juga sebagai inspirasi ya. Google Book ini bisa dijadikan salah satu inspirasi utama karena memang buku yang ada di Google Book sudah ratusan ribu yang didapat kita browsing di sini. Nah, dapat kita browsing dengan satu kata kunci aja seperti ini banyaknya. Nah, belum nggak selesai-selesai dah ini ya. Kalau mau mencari buku pembelajaran masa pandemi banyak sekali, ataupun buku yang lain, masukkan kata kuncinya. Yang di sini sebenarnya bukan hanya sekedar kata kunci dari apa namanya
kata kunci yang sesuai dengan judul ya, Bapak Ibu bisa memasukkan nama pengarang. Ya, kalau mungkin tertarik dengan nama pengarang seseorang misalkan Sugiono gitu ya, boleh nanti akan muncul. Oh, kalau memang tidak ada berarti memang tidak terupload pada Google Book gitu. Karena memang ada buku yang terupload pada Google Book, ada yang memang tidak. Tetapi zaman sekarang memang sudah cukup banyak yang terupload di sini gitu ya. Oke, kita lanjutkan materi dulu. Nah, setelah Bapak Ibu mencari inspirasi dari Google Book gitu ya, ini juga bisa dijadikan inspirasi. Carilah inspirasi dari toko buku terdekat. Nah, sekalian mungkin Bapak Ibu bisa main-main bersama keluarga. Boleh. Yang mungkin zaman sekarang dulu apa namanya 1 tahun terakhir ini agak sepi. Toko-toko buku itu agak sepi karena pandemi gitu ya, sampai banyak obral gitu ya. Nah, sekarang silakan bisa bermain kembali karena sudah sudah mulai buka semua. Ada ini saya sebutkan beberapa yang populer di Indonesia ya, ada Gramedia, ada Togamas, ada Gunung Agung gitu ya. Biasanya ada toko khusus tersendiri, ada juga yang masuk ke dalam mall-mall gitu ya tertentu. Nah, silakan bisa mulai membaca-baca, cari titik di mana Bapak Ibu akan menemukan inspirasi di bagian tertentu, bagian mana. Kalau memang Bapak Ibu niatnya untuk mencari yang kekinian, mencari yang nantinya akan bisa terjual atau yang lain, maka Bapak Ibu harus menganalisis dulu yang buku yang bestseller lah paling. Buku yang bestseller seperti apa gitu ya. Tuh. Ya, silakan bisa dikembangkan di sini. Biasanya bestseller juga tergantung masa ya. Tergantung masa yaitu biasanya di masa-masa tertentu kayak 2 bulan 3 bulan terakhir yang bestseller malah justru buku yang terkait dengan tes PNS atau tes PPPK, P3K gitu ya. Itu laris banget gitu ya, laris banget. Sekarang sudah tes PNS selesai gitu ya, ya sepi lagi gitu ya. Nah, itu silakan bisa lihat dinamika perkembangan buku baik di Gramedia ataupun toko-toko buku yang lain. Silakan bisa. Ya. Toko buku bisa juga kalau ingin lebih terjangkau bisa juga beli buku di toko yang bekas gitu ya, di beberapa daerah ada toko buku bekas, itu menarik sekali gitu ya. Itu juga saya sering beli buku di sana gitu, itu lebih terjangkau gitu biasanya gitu, dan lumayan ada yang memberikan inspirasi ya, ini judul-judulnya. Itu yang berikutnya adalah mencari inspirasi dari toko buku online. Lah, ini yang bisa juga kita manfaatkan. Nah, ternyata bukan hanya toko buku ini sekarang sudah sifatnya di era digital ini bukan hanya sebatas bangunan ya. Karena memang kalau hanya mengandalkan toko buku seperti ini, Gramedia sekarang sepi ya, sepi. Togamas juga sepi. Artinya sepi yang dimaksud sepi pengunjung ya. Sepi pengunjung itu selama 2-3 tahun terakhir itu turun lumayan gitu pengunjungnya. Tetapi mereka tetap eksis karena mereka tetap berjualan melalui online. Nah, ada banyak situs toko buku online yang cukup terkenal. Ya, termasuk salah satunya adalah gramedia.com. Kemudian bisa juga Bapak Ibu bisa akses di bukukita.com, bukabuku.com, periplus.com, grobmat.com, bisa salah satu di antara ini. Saya praktekkan bagaimana cari inspirasi di toko buku ini gitu ya. Nah, kita coba praktekkan. Kita pakai yang Periplus mungkin ya, biar nggak Gramedia terus. Periplus ini juga salah satu toko buku yang cukup populer seperti Gramedia. Tulis saja di Google ini Periplus, Periplus, Periplus. Nah, nanti akan muncul www.periplus.com. Kita buka. Ya masih loading. Masih loading sambil nunggu mungkin webnya berat, saya buka yang lain, mungkin yang lain ya, buku kita tadi ya, buku kita. Nah, www.bukukita.com. Boleh ya. Cari-cari inspirasi di sini, saya yakin ada puluhan ribu sampel buku ya yang bisa dilihat dan menarik sekali judul-judulnya. Nah, misalkan ini periplus.com. Nah, ini muncul akhirnya mulai dari di sini
new arrival ya, apa namanya, pendatang-pendatang baru seperti apa, buku yang baru seperti apa, atau mungkin bisa cari berdasarkan harga, boleh, bisa berdasarkan kategori, biasanya ini yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan. Kategori nih ya, misalkan kategori akademik, buku akademik seperti apa saja yang dijual di sini. Nah, itu bisa. Nah, nanti mungkin seperti ini buku akademik ya, atau mungkin yang lain, bisa sambil pelan-pelan mencari apa yang cocok, atau bisa juga melalui ini bukukita.com atau buka buku gitu ya. Sering kepleset Bukalapak akhirnya. Bukabuku.com. Nah, itu ya. Nah, ini juga menarik. Silakan sambil dilihat apakah buku anak-anak, buku sekolah, buku fiksi, buku kesehatan, buku komputer. Nah, ini contohnya buku pendidikan ya. Mulai dari bagaimana cara mendapatkan menyelesaikan soal gitu ya. Judulnya menarik-menarik, Wangsit Hot TPS gitu ya. Pawang soal sulit ya. Maksudnya cara mengerjakan soal-soal HOTS, higher order thinking skills ya, atau mungkin judul-judul yang lain. Sekarang judul bukunya menarik-menarik, sehingga tertarik untuk membeli orang-orang. Jurus tuntas kuasai SBMPTN, ya silakan. Nanti Bapak Ibu bisa cari dulu contoh-contohnya, sehingga nanti lebih yakin mau memberi judul apa atau topik apa dan judulnya apa. Kita lanjutkan dulu sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Nah, selain itu, setelah Bapak Ibu sudah mulai browsing-browsing, mencari di Google Book, di Gramedia, ataupun di toko online yang lain, nah, ini juga bisa dimanfaatkan nih, kalau memang Bapak Ibu seorang yang aktif dalam sosial media, gitu ya. Jadi, lakukan survei di media sosial, gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu aktif di WA, di Facebook, di Instagram, blog yang lainnya, coba ditulis. Disampaikan di status Facebook boleh, story Instagram, WhatsApp status, postingan blog atau yang lain ditulis. Minta saran, kira-kira saya cocoknya mau menulis buku apa gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu seorang guru nanti akan mungkin diberi komentar oleh guru yang lain gitu ya. Atau mungkin kalau seorang dosen juga diberi komentar dosen yang lain, atau mungkin mahasiswa membaca akan memberi saran masukan. Nah, di sini saya tulis bahwasanya saran dan masukan dari seorang komentator yang di sini saya sebut dengan warganet atau netizen, bisa jadi akan menjadi inspirasi baru yang terkadang tidak pernah kita pikirkan gitu ya. Oh iya ya, ternyata orang lain memberi saran ini, dan ternyata orang lain kadang mampu menilai kita kemampuannya cocoknya dalam hal apa gitu ya. Pak, Bapak cocoknya dalam hal ini, cocok menulis buku ini, itu kadang dari orang lain. Kadang kita sendiri menggali, kadang susah gitu. Nah, itu silakan bisa melakukan survei. Dan yang terakhir adalah tips ke-8 adalah diskusi dengan orang yang berpengalaman. Boleh teman sejawat, dosen, editor, reviewer, dan khususnya penulis. Karena memang di sini kita sudah dalam forum sebuah grup yang sama, maka silakan Bapak Ibu nanti boleh diskusi di grup itu, boleh mengajukan judul, boleh ini. Nanti di sana di grup tersebut ada saya, ada Bapak Dr. Suwardi, ada Bapak yang lain ya, Bapak Dr. Rudi Haryawan dan yang lain yang nanti akan memberikan saran masukan terkait mungkin topik yang akan Bapak Ibu tulis nantinya. Nah, itu mungkin dengan adanya 8 tips tadi, sehingga ide awal dari buku Bapak Ibu sudah komplit nih, tinggal eksekusinya bagaimana kita akan bahas di minggu kedua dan minggu ketiga.